Tiba-tiba, telingaku menangkap suara anak kecil tertawa. Aku memberanikan diri membuka mata, tepat di atas kepala pria parubaya yang duduk di hadapanku. Berbaring telungkup anak perempuan berambut ikal, berbola mata hitam, dan berkulit biru menatapku menyeringai sembari menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Astagfirullah. Anak itu mengulang rapalanku dalam hati diusul oleh tawarian. Anehnya, orang-orang berbaju putih di gerbong itu masih duduk tak bergeming meski tawa anak itu memakikan telinga, seolah hanya aku satu-satunya manusia yang merasa ketakutan di sana. Sisa-sisa keberanian yang susah payah ku pertahankan buyar seketika begitu sosok anak itu tak henti tertawa dan mengulang apa yang aku ucapkan. Aku beranjak bangun, lalu seluruh sosok dalam gerbong itu menatap satu ke arah tertuju padaku. Dari situ, aku melihat ragam wujud mereka. Sebagian berwajah hancur, berkulit biru, berambut ikal. Beberapa dari mereka ada yang bermata bolong, bahkan bermuka rata. Kereta melaju dengan cepat, bahkan tidak berhenti melewati stasiun demi stasiun. Aku panik, tak tahu apa yang harus aku lakukan selain berdoa dan menghindar. Dengan langkah menyeret dan keringat menetes, aku berupaya pergi dari gerbong itu menuju dua gerbong setelahnya. Di gerbong itu hanya ada satu sosok laki-laki parubaya yang duduk di barisan paling sudut. Sosok itu mengenakan baju putih, duduk merunduk seorang diri. Aku gemetar. Aku merasa sosok itu sama seperti sosok-sosok aneh yang aku temui sebelumnya. Baru saja ingin berlalu melewatinya, tetapi langkahku terhenti begitu melihat dari kejauhan, tepat di garis lurus pandanganku. Terlihat penampakan sosok nenek-nenek bungkuk, berambut putih ikal kusut, bermata bolong, dan dia menjulurkan lidah panjang hingga menyentuh ke lantai gerbong. Sosok itu melangkah mendekat ke arah gerbongku. Ya Tuhan, kala itu aku merasa hidupku akan selesai. Tubuh ini benar-benar lemas. Rasanya kayak mau pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan. Mau lari lagi juga bingung. Depan belakang mentok. Aku memilih untuk berdiri depan pintu kereta. Saat itu aku melihat kereta sudah melaju kencang melewati stasiun Pondok Cinta, tapi tidak berhenti. Tak henti sampai di situ, berikutnya sosok lelaki parubaya yang duduk di barisan paling sudut tadi seketika menoleh melotot ke arahku. Wajahnya pucat pasi, dia melotot tajam, kemudian menyeringai. Yang terjadi berikutnya benar-benar membuatku merasa nyaris kena serangan jantung. Karena panik, melihat kepala dari sosok laki-laki parubaya itu terlepas dan menggelinding ke arahku. Bisa dibayangkan, aku lemas bukan main. Semua rapalan ayat-ayat doa, aku baca acak, aku hilang fokus. Ditambah, sosok nenek-nenek bungkuk berlidah panjang itu semakin mendekat. Badanku gemetar, benar-benar merasa ajal sudah dekat. Suasana makin gak karuan ketika aku mendengar suara hentakan kaki berlari dari ujung gerbong ke arahku. Aku tidak berani menoleh sama sekali. Aku berdiri tegak lurus di hadapan pintu kereta. Suara derap lari itu semakin mendekat. Lari! Lari! Suara sentak wanita bergaung entah bersumber dari mana. Aku sudah tidak punya nyali lagi untuk menoleh ke arah manapun. Menatap keluar sudah arah pandang teraman menurutku. Lari!
Sentak suara wanita itu lagi. Tuhan menyelamatkanku. Kereta berhenti dan pintu gerbong terbuka. Aku buru-buru keluar dan tubuhku roboh ke bawah. Kereta itu berlalu cepat. Aku melihat stasiun Depok. Aku turun di stasiun Depok di tempat tujuanku. Tak mau ambil pusing dulu dengan apa yang terjadi padaku di kereta itu. Saat ini, menyelamatkan diri adalah hal yang pertama yang harus aku lakukan. Aku buru-buru beranjak mencari pintu keluar. Tapi stasiun Depok kala itu sudah gelap. Pintu keluar juga sudah tergembok. Aku berjalan menyusuri sisi rel untuk bisa keluar di persimpangan jalan di depan. Seingatku, ada portal penyeberangan di sana. Aku baru bisa bernapas lega ketika kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang sudah bisa terlihat. Aku keluar di persimpangan rel dan menepi di gerobak gorengan yang sedang mangkal. Pak Iting, tukang gorengan itu menegurku. Dia melihat aku berjalan menyusuri rel dari ujung sebelum stasiun Depok. Aku menjelaskan kalau aku tadi naik kereta dari Cikini. Dari tadi saya nggak lihat kereta lewat, Mas, tegas Pak Iting. Aku shock teringat rangkaian peristiwa yang aku alami barusan. Di sini aku baru merasakan nyeri di sekujur badan, lengan, dan kaki. Aku melihat bahu dan kaki-kakiku penuh luka lebam biru. Bukan cuma itu, sampai rumah Om buka baju, pas ngaca badan Om semuanya juga pada biru-biru memar, ujar Omku menutup ceritanya. Sampai sekarang Om masih merinding kalau ingat kejadian itu.